Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bangun data jajar genjang. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang matematika. Matematika merupakan suatu pelajaran yang selama ini dianggap menakutkan oleh siswa-siswi bahkan mahasiswa. Padahal sudah sejak lama kita ketahui bahwa matematika ini dikenalkan mulai dari usia prasekolah sampai perguruan tinggi. Namun kenapa dan mengapa matematika itu dianggap sesuatu yang menakutkan? Karena kita sudah berpikir terlebih dahulu tentang matematika yang sulit meskipun kita belum mempelajarinya. Kata-kata bahwa matematika itu sulit sudah tertanam dalam diri pelajar. Kita seharusnya mengubah pola pikir tentang matematika. Karena dengan kita mengubah pola pikir kita tentang matematika, kita akan lebih mudah memahami daripada kita berpikir kalau matematika itu sesuatu yang sulit. Selain itu, kita harus memotivasi diri itu juga jauh lebih baik atau dengan memberi gambar-gambar pada catatan matematika. Karena matematika sehingga menjadi mata pelajaran yang menarik. Setelah dikemas dalam bentuk yang menarik, maka terhapus bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Secara tidak langsung, matematika sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti saat kita melakukan transaksi jual beli, menghitung jarak, keuntungan, dan kerugian seseorang, serta banyak lagi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kami di sini untuk menjelaskan, untuk mengetahui pengertian jenis-jenis jajar genjang dan cara menentukan luas dan menghitung jajar genjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marusmayanti, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jajar genjang. Jajar genjang adalah segi empat yang sisinya sejajar sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Di sini juga ada gambar dari jajar genjang seperti ini. Ini ada A, B, C, dan D. Ini rumus kelilingnya ya. Jadi keliling jajar genjang itu adalah A, B, C, dan D. Jumlah panjang sisi-sisinya yaitu dirumuskan sebagai berikut. Keliling AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan AD. Karena AB sama dengan CD dan BC sama dengan C. Karena AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD, maka rumus keliling jajar genjang A, B, C, D dapat dituliskan sebagai berikut. Misalkan keliling 2 dikali AB ditambah BC yang dimiliki oleh jajar genjang. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kedua, sudut-sudut berhadapan sama besar. Mempunyai 2 buah diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dan sama panjang. Dan yang keempat, mempunyai simetri putar tingkat 2 dan tidak memiliki simetri. Mungkin itu pengertian jajar genjang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus luas dan keliling jajar genjang dengan menggunakan alat peraga atau media. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan yaitu ada kertas karton, penggaris, dan gunting. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, guru melakukan apersepsi, yaitu dengan mengenal bentuk persegi panjang dan memahami apa itu panjang dan lebar. Yang kedua, guru menyiapkan kertas yang berbentuk jajar genjang. Sebelum membahas mengenai luas jajar genjang, perlu diingat kembali mengenai suatu jajar genjang tidak harus alasnya lebih panjang dari tingginya dan juga tidak harus alasnya horizontal. Jajar genjang memiliki alas dan tinggi. Yang ketiga, guru menggambar di papan tulis, kemudian diikuti oleh siswa dengan menggambar jajar genjang di kertas atau karton dengan menggunakan pensil atau alat tulis yang dapat dihapus. Seperti contoh gambar seperti ini. Contohnya. Setelah itu, guru mengarahkan siswa untuk membuat garis tinggi yang melalui titik sudut jajar genjang seperti pada gambar di sini. Pindahkan atau hapus segitiga yang terbentuk ke sebelah kiri sampai terbentuk persegi panjang. Seperti gambar seperti ini. Gambar terakhir yaitu menghasilkan bentuk persegi panjang. Karena luas persegi panjang sudah diperoleh, maka luas jajar genjang yaitu luas persegi panjang sama dengan P dikali L. Dengan P sama dengan alas dan L adalah tinggi. Jadi luas jajar genjang sama dengan A dikali T. Seperti ini. Kemudian, bagaimanapun bentuk jajar genjang, luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi, atau luas jajar genjang sama dengan A dikali T. Sedangkan keliling jajar genjang yaitu keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Keliling sama dengan panjang semua sisi. Sini saya akan menentukan luas dan keliling jajar genjang. Atasnya 8 cm, tingginya 7 cm. Nah, saya di sini akan mencari luas jajar genjang. Alas kali tinggi, alasnya 8 cm dikali tinggi 7 cm. Hasilnya 56 cm per kubik. Nah, di sini saya akan mencari keliling jajar genjang. Kelilingnya di sini S ditambah S ditambah S. Maka AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA sama halnya dengan 8 cm ditambah 8 cm tambah 8 cm maka hasilnya 32 cm. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari
materi jajar genjang yang sudah kita sampaikan, yaitu adalah mempunyai 5 kesimpulan. Yang pertama itu ada jajar genjang. Jajar genjang itu adalah segi 4 yang sisi sejajarnya sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang kedua, ada sifat-sifat yang dimiliki jajar genjang itu adalah sifat yang berhadapan sama panjang dan besar dan sejajar. Terus ada sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan mempunyai 2 buah diagonal yang berpotongan dengan titik dan saling membagi 2 sama panjang, dan mempunyai simetri putar tingkat 2 dan tidak mempunyai simetri lipat. Yang ketiga, ada rumus keliling jajar genjang yang sudah saya buat ya, seperti ini. Di sini ada 2A ditambah 2B, atau bisa juga dengan 2 dikali dalam kurung A tambah B. Yang dimaksud dengan A itu ada sisi alas, dan yang B itu ada sisi miringnya. Terus yang keempat itu ada rumus jajar genjang sama dengan luas persegi panjang. Yang dimaksud itu adalah luas jajar genjang dikurang A dikali T. Yang kelima itu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui atau yang setiap hari malah. Kita tidak akan terlepas dari yang namanya matematika. Misalnya ya, saya mempunyai soal seperti ini. Kita akan membeli sebuah tanah, maka kita harus mengetahui luas dan harga per meter dari tanah tersebut yang akan kita beli. Untuk mengetahui hal itu tentunya kita akan menggunakan matematika. Maka dari ilmu matematika sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak ada matematika, kita tidak akan bisa menghitung apapun atau bagaimanapun. Mungkin ini saja yang materi dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.